selesai. Oke, kita mulai belajar dulu. Bukunya dibuka, kita belajar mulai dari bab 2. Dibuka dulu bukunya. Oke, untuk bab 2 ini kita belajar tentang teks fabel. Sudah dibuka semua? Sudah. Belajar tentang apa? Fabel. Oke, untuk anak-anak sebelumnya sudah pernah mengetahui apa fungsi apa yang ada di teks fabel? Sudah. Sudah tahu? Sudah. Ya, yang mungkin ada sudah tahu dan belum tahu ya. Kalau gitu saya jelaskan dulu apa Masuk ngene iki. mungkin dari pengertiannya nanti ada karakteristik, ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada pengertian dari teks fabel. Jadi di bukunya ada di situ pengertian dari teks fabel. Oke. Pengertian dari teks fabel sendiri. Teks fabel secara etimologis atau bahasa Latinnya yaitu fabula. Apa? Secara etimologisnya? Fabula. Untuk pengertian umumnya, fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Secara keseluruhan, teks fabel adalah cerita tentang binatang yang mana cerita tersebut itu mencakup dalam kehidupan manusia. Coba sekarang, apa sih yang dinamakan teks fabel secara keseluruhan? Kalau tadi yang pertama secara etimologis apa? Fabula. Sekarang ketika pengertian sudah kalian pahami, kita masuk ke dalam karakteristik. Karakteristik fabel ada 7. Yang pertama menggunakan tokoh hewan dalam penceritaannya. Jadi dalam ceritanya, cerita teks fabel tersebut, tokoh yang ada dalam cerita teks fabel tersebut berupa tokoh hewan atau binatang. Contohnya dalam teks fabel cerita kancil sedang mencuri timun. Tokoh dalam cerita tersebut apa sih? Kancil. Kancil kan melakukan aktivitas apa? Mencuri. Apa yang dicuri oleh kancil? Timun. Yang kedua, artinya ada hewan yang digunakan sebagai tokoh utama. Jadi tokoh utama dalam cerita tersebut mesti hewan atau binatang. Tidak boleh tokoh utama itu seperti manusia karena kita belajar tentang fabel, bukan novel ataupun cerita. Yang ketiga, menunjukkan penggambaran moral. Jadi dalam teks fabel tersebut itu kita diajarin tentang pesan moralnya. Apa yang terdapat dalam teks tersebut, pesannya apa, moralnya apa, kayak perilaku, sopan santun itu diajarkan dalam teks fabel dari bagian teksnya. Terus yang keempat ada menggunakan gaya penceritaan yang pendek. Jadi gaya bahasanya pendek, tidak bertele-tele seperti di dalam novel itu terlalu panjang. Terus kalau di dalam cerita pendek juga terlalu bertele-tele. Kalau fabel itu berhubungan nanti yang menggunakan banyak teks fabel itu anak-anak. Jadi pemakainya juga itu ceritanya bergaya bahasa yang pendek. Oke, terus lanjut yang kelima, menggunakan pilihan kata yang mudah atau diksi. Jadi pemilihan kata itu diksi, nama lain dari diksi. Harus menggunakan pemilihan kata atau diksi. Terus yang keenam, dalam cerita fabel, hal paling baik yang diceritakan adalah antara karakter manusia yang lemah dan kuat. Yang lemah dan kuat ceritanya. Terus yang nomor 7 terakhir, menggunakan setting alam. Jadi cerita fabel itu harus menggunakan setting alam. Dia menceritakan tentang keindahan yang ada di alam. Tidak ada di contohnya dalam ruangan, tidak harus berupa settingan alam. Ya. Lanjut kita ke unsur-unsur fabel. Nah, ini didengarkan nih unsur-unsur fabelnya. Unsur fabel itu dibagi menjadi 2. Ada unsur ekstrinsik, ada unsur intrinsik. Kita belajar yang unsur
Penokohan kan? Ada 3 lagi penokohan. Ada yang namanya antagonis, ada protagonis, ada antagonis, nggak antagonis, protagonis. Oke. Yang pertama ada antagonis. Antagonis ini menceritakan pelaku yang jahat. Kalau yang protagonis, kalau tritagonis, benar. Nah, saya ulang lagi. Penokohan ada 3, ada antagonis, protagonis, sama antagonis itu protagonis, tritagonis, lanjut ke latar. Latar juga dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, latar waktu, contohnya nih, latar waktu berarti dia menunjukkan tentang waktu. Contohnya di pagi hari si kancil tempat pergi ke kebun untuk mencuri timun. Latar waktunya apa? Pagi. Lanjut kita contoh ke latar tempat. Oke, kalau latar tempatnya berarti di mana tadi? Kebun. Terus latar suasananya. Ketika si kancil sedang mencuri ketimun, datanglah Pak Tani yang memergoki kancil tadi. Berarti suasananya apa? Tegang. Oke, paham kan sekarang? Jadi latar ada berapa? 3. Latar, tempat, waktu, suasana. Oke, yang lanjut terakhir. Selanjutnya ada alur. Alur juga ada 3. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur maju. Kalau alur maju dia mengisahkan cerita yang mana ceritanya itu akan masa yang datang, masa depan atau masa datang. Kalau alur mundur dia ceritanya masa lalu, masa mundur, masa lalu. Adapun alur campuran itu mengisahkan tentang masa yang akan datang dan masa yang telah lalu. Karena alur yang berikutnya ada sudut pandang nih. Sudut pandang biasanya juga terdiri dari 3. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua, ada sudut pandang orang ketiga. Biasanya kalau sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku, saya. Kalau sudut pandang orang kedua bisa kan? Kamu. Terus dia. Adapun sudut pandang orang ketiga itu banyak. Bisa mereka, bisa kita, bisa kalian. Ada sudut pandang. Berikutnya, yang terakhir ada amanat. Amanat dalam suatu teks-teks apapun itu mesti yang terdapat pada bagian akhir itu ada amanat atau pesan. Pesan apa sih yang terdapat dalam cerita tersebut? Oke, kalau kita ambil contoh si kancil tadi nih, pesan yang terdapat dalam kancil tadi itu apa sih? Tidak boleh mencuri. Tidak boleh kan? Selanjutnya ada apa lagi? Pesan moralnya yang terdapat dalam cerita kancil. Astagfirullahaladzim. Mungkin yang laki-laki. Tahu kan cerita kancil? Pernah baca kan ceritanya? Oke, apalagi nih pesannya? Tidak boleh mencuri, terus tidak boleh berbohong, terus memiliki pemikiran yang licik guna mengelabui musuh. Tidak boleh. Sama anak. Ibu akan memberikan pertanyaan mungkin dari evaluasi kita hari ini pagi ini. Nanti sebelum saya memberikan pertanyaan, kalian boleh bertanya terlebih dahulu. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya nggak? Sudah paham nih berarti? Sudah paham? Sudah paham? Bertanya? Ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah. Gimana silakan perempuan? Amanat. Tema
Oke. Mau bertanya? Oke. Pertanyaannya. Bu, bagaimana contoh penokohan sifat protagonis? Antagonis ya? Tritagonis. Tritagonis, oke. Tritagonis ini kan tadi tokoh penengah nih. Nah, tokoh penengah itu bukan termasuk dalam tokoh utamanya. Contohnya apa? Tokoh-tokoh atau aktor-aktor pembantu. Dalam cerita kasih tadi kita contohkan cerita kasih nih. Tokoh Tritagonisnya apa sih, seperti apa? Seperti dia tadi ada buaya, siapa lagi? Kalau yang dinamakan tokoh selain Tritagonis itu tokoh-tokoh utama seperti Pak Anjir dan si Pak Anjir dan si Anjir itu tokoh utama nih. Soalnya dia memiliki peran-peran yang antagonis dan protagonis. Tetapi yang Tritagonis itu bukan termasuk dalam tokoh-tokoh utama atau tokoh pembantu. Ya. Ya, pertanyaan lagi mungkin dari perempuan. Oke, perempuan. Oke, ini bagus sih pertanyaannya. Tema itu sudah termasuk judul apa bukan sih? Jadi tema dan judul itu berbeda ya Mbak ya. Kalau tema itu dasar pokok dari suatu cerita. Tapi kalau judul sendiri itu topiknya. Apa sih topik yang diambil dari satu cerita namanya judul. Kalau tema itu umumnya. Contohnya nih, coba buatkan tema tentang pendidikan. Bentuknya bisa berupa guru, bisa buku, bisa ilmu. Itu tema gitu ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah paham semua, kemudian ibu yang bertanya nih. Jadi silakan saya kasih pertanyaan, bisa menjawab. Oke, saya kasih pertanyaan nih, salah satu dari kalian boleh nanti menjawab. Nanti kalau yang sudah bisa menjawab, saya kasih hadiah. Mau tidak? Mau. Oke, untuk pertanyaan pertama yang laki dulu. Mungkin untuk Ilham Baik bisa menjawab ya. Pertanyaannya tadi kan sudah dijelaskan nih ada unsur-unsurnya. Salah satunya unsur instruksi tentang penokohan. Coba Ilham Baik jelaskan apa sih yang dimaksud dengan penokohan, terus ada berapa penokohan, tolong jelaskan. Cut. Penokohan juga bisa juga. Pertanyaan tentang penokohan. Penokohan itu kan tadi ada beberapa penokohan. Coba Ilham Baik jelaskan ada beberapa pembagian dari penokohan dan jelaskan inti dari penokohan. Juga. Yang pertama protagonis, kedua antagonis, yang ketiga protagonis. Protagonis adalah tokoh yang baik. Antagonis tokoh jahat, protagonis tokoh pembantu atau pelengkap. Betul ya jawabannya? Anjay. Buat yang putih nih yang belum dikasih pertanyaan. Oke, Mbak Destin sendiri, Mbak Destin. Coba jelaskan apa yang dinamakan bagian dari latar. Coba latar dijelaskan. Latar adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan latar sendiri itu ada tiga, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu itu seperti waktu di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari. Sedangkan latar tempat itu ketika kita ada di sekolah atau di pasar atau dimanapun itu. Kalau latar suasana seperti suasana kita sedang bahagia, sedih, ataupun tegang. Betul tidak jawabannya? Yang laki-laki sudah nih, yang perempuan juga sudah. Sekarang soal terakhir ketiga soal kebutuhan. Oke. Saya nanti kasih hadiah nih. Oke. Berarti 3 orang ya nanti. Oke, pertanyaannya selanjutnya, coba Ibu jelaskan tentang pengertian dari fabel. Oke, Silahkan. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang menyerupai manusia. Oke. Materi pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa diterima oleh kalian
Oke. Sekarang boleh dipimpin untuk berdoa dan ditutup sebelum pulang. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, mari kita membaca doa bersama. Doa mulai. Berdoa mulai. 3. Doa selesai. Oke, pertemuan kita saya akhiri, tetap semangat.